Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun teman-teman berada? Jumpa lagi kita di Tadabur Live hari Selasa. Nah, saya udah bilang sama admin sama teman-teman di TI juga bahwasannya Ramadan ini ya sesekali akan ada live pagi-pagi habis subuh gini. Tergantung kondisi kita lah ya. Saya alhamdulillah pagi hari ini berbahagia teman-teman ya. Karena semalam saya tidur gitu. Biasanya malam Ramadan saya nggak tidur. Alhamdulillah sekarang saya tidur. Waalaikumsalam Pak Irsa. Semalam saya tidur. Nah, ini mungkin ada bagi teman-teman ya, ini ada format baru, jadi teman-teman mungkin nontonnya dalam format, landscape gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu ya, kok kecil gambarnya gitu, teman-teman klik apa tuh yang penting di pojok kanan, bukan di pojok kanan sih, di mana? Nah, di kanan bawah dari gambar saya itu ada logo persegi, itu teman-teman klik, nanti gambarnya jadi besar gitu. Kenapa berubah, orientasinya Ustaz? Nanti ya saya tunjukkan lah nanti. Ada maksud tertentu gitu kenapa saya mengubah, landscape, ya sebelumnya potret jadi landscape. Jadi bagi teman-teman yang kelihatan kecil di HP-nya gitu, klik, persegi yang ada di kanan, di sebelah sini ya, sebelah sini kayaknya ya, sebelah sini bukan sih? Iya. Nah, di sebelah sini itu ada kotak, diklik aja. Nanti gambar saya, tampilan live saya jadi, apa namanya, jadi, landscape gitu. Teman-teman bisa ngelihat, nanti saya nampilin ayat, nampilin tulisan gitu, seperti itu. Oke teman-teman, seperti biasa ya, pembahasan pagi hari ini adalah tentang pemimpin spiritual dalam Islam. Nah, kenapa saya tertarik membahas ini, karena kemarin, saya lagi ngobrol-ngobrol pas buka puasa sih sebetulnya, lagi ngobrol-ngobrol sama orang, "Ustadz, Presiden Iran meninggal," gitu. Saya bilang, "Oh, mungkin yang dimaksud tuh Ayatullah Khomeini," gitu ya, Ayatullah Ali Khamenei. Nah, Ayatullah Ali Khamenei itu bukan presiden gitu. Bahkan Iran tuh kalau nggak salah perdana menteri malah gitu. Atau presiden saya pun nggak tahu. Republik dia ya, berarti presiden ya. Heeh. Nah, jadi mungkin banyak di antara kita tidak tahu gitu ya bahwasannya Iran tuh punya dua pemimpin. Satu pemimpin ya bisa kita katakan sebagai pemimpin spiritual lah gitu. Ya walaupun ada istilahnya tersendiri gitu untuk Ayatullah Ali Khomeini itu ada istilah tersendiri gitu. Tetapi secara tradisi gitu ya, secara apa ya, kultural itu, eee, mer Ayatullah Ali Khomeini itu pemimpin spiritual gitu. Sedangkan pemimpin pemerintahannya itu ada lagi gitu, di Iran. Nah, dari situ saya tertarik untuk membahas, istilah-istilah pemimpin dalam Al-Qur'an. Saya nggak tahu saya pernah bahas ini atau enggak gitu ya, tetapi ya kayaknya penting juga bagi kita. Karena pada titik tertentu teman-teman, nah ini nih, ini masalahnya nih. Pada titik tertentu, ya pemimpin spiritual ini dapat mendrive kita umat yang gak ngerti apa-apa ini gitu, ke arah yang enggak gitu, ya kan. Dapat memunculkan fanatisme-fanatisme, ya kepada kita gitu, kepada umat. Nah, itu dari pemimpin spiritual gitu ya. Nah, kenapa sih muncul, pemimpin-pemimpin spiritual gitu ya, yang akan kita bahas ini gitu ya. Ya itu saya akan jelaskan di akhir live. Jadi teman-teman stay tune aja kenapa pada akhirnya muncul pemimpin-pemimpin religius atau kita bisa katakan pemimpin-pemimpin spiritual dalam Islam sehingga melahirkan banyak aliran, ya banyak kelompok dan sebagainya. Hmm. Oke teman-teman, pertama kita mungkin mulai dari istilah-istilah pemimpin dalam Al-Quran gitu ya. Istilah-istilah pemimpin dalam Al-Quran. Pertama kita mengenal ada istilah khalifah ya. Kita mengenal ada istilah khalifah. Ya, teman-teman pasti nggak asing dengan istilah yang namanya istilah khalifah. Ya, khalifah. Ya, ini salah satu kosakata dalam Al-Quran yang kalau kita lihat tuh dimaknai sebagai pemimpin gitu ya. Kata-kata khalifah gitu. Itu kho-nya kok aneh ya. Saya campur adukan kaidah font gitu. Bentar, bentar, biar biar tulisannya bener dulu.
Khalifah. Ya, kok Khalifah. Ya, yang paling terkenal di dunia umat Islam itu ya Khalifah 4 itu gitu. Heeh, yang namanya selalu disebut di tarawih gitu ya. Al-Khalifatul Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq gitu ya. Nah, itu kan kita apa namanya memahami kata khalifah itu dalam arti pemimpin gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman ya, khalifah tuh secara semantik itu tidak bermakna pemimpin gitu. Heeh, tidak bermakna pemimpin. Loh, kalau khalifah tidak bermakna pemimpin, ya, lantas kenapa ya Abu Bakar, ya kan, Umar, Utsman, dan Ali ini disebut dengan Khulafaur Rasyidun, Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya mungkin itu ini bertanya-tanya. Kalau kata-kata khalifah tidak bermakna pemimpin, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidun gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kembali ke semantik katanya sih teman-teman ya. Kata-kata khalifah itu kan pada dasarnya artinya adalah menggantikan ya, menggantikan. Nah, itu makna yang sebenarnya dari kata khalifah. Ya, kholafa yakhlufu artinya menggantikan ya. Yang paling jelas tuh misalkan ayat Al-Qur'an nih. Kalau di ayat Al-Qur'an tuh misalkan ukhlufni ada tuh bentar. Ukhlufni ya. Ah, ya. Apa tuh? Teman-teman bisa lihat ya. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Ya. Wa qala sebelumnya kita abaikan saja. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlufni. Ya. Nah, itu kan dari kata-kata kholafa itu, ukhlufni. Ya. Ketika Musa diminta diperintahkan untuk eh, bukan bertemu ya, menerima wahyu di Tur Sinai gitu ya. Nah, umatnya itu kan harus ditinggalkan sama Musa. Nah, Musa bilang sama Harun, Harun ukhlufni ya kan? Ini dari kata kholafa juga nih kata ukhlufni ya. Ukhlufni artinya apa? Artinya gantikan aku gitu ya. Jadi kata-kata ukhlufni tadi ya di ayat yang tadi itu artinya adalah gantikan aku. Ukhlufni ya. Kenapa Harun diperintahkan untuk gantikan Musa? Ya karena Musa harus menerima wahyu dulu gitu ya. Musa harus menerima wahyu 40 hari. Makanya Nabi Harun diperintahkan untuk menggantikan Musa di kaumnya, untuk jagain kaumnya biar nggak aneh-aneh maksudnya gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya aneh-aneh juga. Nabi Musa nerima wahyu, ya kan? Begitu pulang, apa yang terjadi? Bani Israel nyembah patung sapi. Gitu. Jadi yang kita lihat hari ini, apa namanya, baku hantam sama Iran tuh, dulu mereka penyembah patung sapi. Oke. Nah, ini menggunakan kata kholafa. Jadi jelas sekali sebetulnya makna khalifah itu artinya pengganti gitu ya. Atau kalau bahasa kerennya itu ya mungkin dapat kita katakan sebagai suksesor gitu ya. Sekarang kan apa namanya istilahnya suksesor gitu ya. Artinya ya sebetulnya diharapkan dengan bergantinya eh, kepemimpinan ini tidak berakhir pola-pola kepemimpinan yang baik atau tidak berakhir program-program yang telah berjalan gitu. Seperti MBG misalkan. Nah, nanti mungkin Prabowo lengser siapa yang akan menggantikan Prabowo? Nah, itu dia sebagai suksesor dari program MBG. Seperti itu ya. Nah, ini satu istilah dalam Al-Qur'an yang diartikan pemimpin ya atau khalifah.
Nah, sebetulnya bukan pemimpin makna dasarnya gitu, makna dasarnya menggantikan. Heeh. Kenapa penting memahami makna dasar? Agar kita tidak pukul rata, ya. Jangan sampai nanti di seluruh ayat Al-Qur'annya asal ketemu kata khalifah diartikan pemimpin. Nah, ini kacau gitu, ya. Asal nggak seperti ini gitu, ya. Itulah pentingnya kita memahami, makna dasar gitu ya, dari sebuah kosakata, ya. Khalifah, ya, tidak selalu maknanya pemimpin. Sama juga dengan kata kitab, ya. Kitab pun tidak selalu artinya buku gitu, ya. Jadi pilih-pilih. Nah, loh emang ada di dalam Al-Quran khalifah yang artinya bukan, pemimpin? Ya ada. Ya contohnya apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kamu apa selama ini kan kita artikan begitu tuh, ya kan? Kalau kita buka Quran misalnya tuh, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tentang Adam tuh, ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dimaknai apa? Ya, saya pilih dulu maknanya bahasa Indonesia. Ini aplikasi Qurannya kalau teman-teman belum punya, ya, silakan aja di-download. Bukan di-download sih, ini kan diakses melalui web. Ya, coba lihat teman-teman maknanya tuh kan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Ini udah beres ini, ya. Dia tidak diterjemahkan tetapi mengambil kata-kata khalifah. Tapi umumnya kita memahami kata khalifah dalam ayat ini sebagai pemimpin. Betul atau tidak? Ya enggak lah, ya. Mimpin siapa gitu. Nah, ini untuk memahami ayat ini tentunya perlu penjelasan panjang. Nah, teman-teman yang kemarin udah ikut kelas PSQ ya, Peta Sejarah Qur'ani, itu ya bersyukur gitu, sudah mengetahui apa makna dari khalifah dalam ayat ini. Pokoknya maknanya bukan pemimpin. Ya, kalau mau dijelasin nanti sampai jam 10 teman-teman kita jelasin kata-kata ini gitu. Karena kata-kata ini munculnya dalam konteks gitu ya. Heeh, dalam konteks ketika manusia, ya, heeh, dijadikan penerusnya. Jadi khalifah itu kan artinya pengganti, penerus gitu. Penerus dalam konteks apa dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dijelaskan di sini sampai jam 10 gitu. Oke, kita kembali ke iPad aja. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita bijak-bijak dalam memilih makna ketika kita baca Quran. Tidak semua khalifah artinya pemimpin, tidak semua kitab artinya buku gitu ya. Heeh. Oke, ini istilah pertama ya dalam Al-Quran terkait dengan kepemimpinan, yaitu khalifah. Oke, heeh. Kemudian istilah yang kedua, ya, kalau ini jelas nih ya, istilah kedua adalah amir, ya. Atau kalau istilah Qurannya itu sering disebut sebagai ulil amri, ya kan? Uli al-amri. Nah, ini ayatnya sering kita baca gitu kan ya, sering kita baca misalkan di surat apa namanya, surat apa ya? Ya, saya nggak hafal, makanya apa namanya, saya ngapalin tuh kata-kata kuncinya aja gitu. Ah, ini misalkan di surat ini nih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Nah, ini kan di sini disebutkan kata ulil amri, ya. Diterjemahkan apa? Ah, lihat aja terjemahannya tuh, ya. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri. Ini kenapa terjemahan ini? Kok nggak diartikan ya? Tadi khalifah disebut khalifah. Kita coba cari ini ya, translate bahasa Indonesia yang lain. Coba dari Pak Quraish Shihab, ya. Heeh. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa, ya, umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran. Ini malah 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 apa namanya, bias maknanya kalau ikut Pak Quraish Shihab nih. Dah bahasa Indonesia yang umum aja lah, ya. Di sini kan diartikan taatilah Allah dan Rasulnya, kemudian, eee, dan ulil amri, ya. Ini kita artikan, pemimpin juga gitu ya, heeh. Kalau mungkin kalau teman-teman punya Quran terjemahan, itu bisa dilihat artinya pasti pemimpin, seperti itu ya, heeh. Ini kata ulil amri, oke, atau yang sering disebut
Kalau istilah harian tuh amir gitu, amir ya. Ini sering dimaknai pemimpin juga. Tapi sebetulnya spesifiknya apa sih maknanya gitu. Nah ini tuh ya itu tadi, sebetulnya spesifiknya itu kan vokal dasarnya amaro, ya amaro itu artinya memerintahkan gitu, ya, heeh. Siapa yang memerintahkan namanya pemerintah gitu, ya. Oleh sebab itu oleh sebab itu orang-orang yang kita sebut sebagai khalifah juga tadi tuh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kalau ya mungkin kalau kita tarawih kita nyebutnya, khulafa gitu ya, al-khalifatul ula, ya kan? Heeh, al-khalifatul awal. Tetapi habis itu kan disebut lagi Amirul Mukminin, ya. Nah, ini Mas Wahyu nih paling paham nih masalah Bilal, ya. Amirul Mukminin, heeh. Jadi mereka semua selain disebut sebagai khalifah, nah mereka tuh sebetulnya disebut khalifah itu karena menggantikan peran Rasul, ya, heeh, menggantikan peran Rasul dalam ya ngatur urusan umat Islam. Nah sebetulnya tapuk kepemimpinan yang mereka pegang itu ya ini Amirul Mukminin. Ya. Apa artinya Amirul Mukminin? Pemimpin orang-orang beriman gitu. Ya. Jadi Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali itu kan itu dianggapnya atau paling sebetulnya sering dipanggilnya tuh Amir gitu. Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin gitu. Kalau kita dengar cerita riwayat-riwayat tentang, apa namanya, keempat sahabat yang menjadi, khalifah itu paling sering dipanggilnya ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin gitu. Heeh. Status mereka sebagai khalifah, meneruskan suksesornya Nabi. Tetapi tapuk kepemimpinannya ya urusan mereka itu namanya Amirul Mukminin. Oke, seperti itu. Ini, apa namanya, tapi ini bukan firman ini bukan dari Quran ya, bukan. Ini apa kita bikin sendiri gitu. Ini bukan dari Quran. Kita bikin sendiri. Heeh, tapi sebetulnya kalau kita bertanya gitu ya, kalau kita ditanya misalkan, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu cuma ngatur orang beriman? Cuma ngatur orang Islam? Ya kan enggak gitu kan. Semua diatur sama dia. Yahudi ya diatur gitu kan. Heeh, Nasrani ya diatur gitu. Semua diatur. Jadi sebetulnya, ya mungkin dia pemimpin dari kalangan umat mukmin gitu ya. Heeh. Nah, apa sih yang membedakan antara istilah pemimpin khalifah dengan Amirul Mukminin? Ya, ya beda statusnya, ya. Beda statusnya. Kalau khalifah tadi artinya apa? Suksesor. Kalau ulil amri ini pemerintah, ya. Nah, biasanya kalau pemilu, ya kan, kita sering apa namanya, digaungkan ya ayat-ayat tentang, jangan milih orang kafir gitu ya, sebagai pemimpin. Nah, pemilihan non-muslim sebagai pemimpin itu, ya, itu bukan di ulil amri ini gitu ya, bukan di sini ranahnya. Allah nyebutnya di wilayah kepemimpinan yang lain gitu. Jadi bukan di ulil amrinya. Jadi seumpama ulil amri kita non-muslim, ya selagi ada yang muslim kita pilih yang muslim gitu. Tetapi kalau yang muslimnya kacau semua dan itu tidak menutup kemungkinan loh ya, bisa aja gitu. Nah, yang mending dikasih ke non-muslim gitu ya. Kalau urusan ulil amri, ya ulil amri itu pemerintahan seperti itu. Dia yang ngatur ya urusan-urusan negara gitulah. Itu namanya ulil amri. Ya. Ini istilah kedua. Oke? Jadi udah berapa tuh? Udah satu khalifah, yang kedua amir atau ulil amri. Yang ketiga, ya, istilah kepemimpinan dalam Al-Qur'an yang ketiga adalah wali. Kacau nih. Wali, atau jamaknya tuh aulia. Udah masuk mitosnya di sini. Ya, masuk mitosnya di sini. Ya, wali atau aulia gitu. Nah, ini istilah pemimpin yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ayat inilah yang biasanya kalau pemilu kita gaung-gaungkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ayatnya tuh ya,
Heeh, la tattakhidul kafirina auliya. Kalau saya hafal ayatnya tuh, idul kafirin. Nah, coba lihat di surat An-Nisa 144 ya. Nah, lihat sini aja lah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, bukan ulil amri gitu. Ya. Disinilah Allah melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin tapi konteksnya aulia, bukan ulil amri gitu ya. Aulia ya kan? Ini surat An-Nisa ayat 144. Oh, ini kan jelas banget nih eksplisit ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau ambil orang-orang kafir itu sebagai aulia ya, bukan ulil amri yo, bukan ya. Eh, Nah, disinilah pentingnya kita belajar semantik. Bahwasannya setiap kata itu memiliki makna yang spesifik, tidak sama. Ya. Tetapi kalau diartikan, coba lihat. Ya. Jadi terjemahan di Quran ini emang lucu nih. Ya, tidak ada yang diterjemahkan istilah-istilah ini karena kayaknya udah mulai hati-hati dia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Gak diterjemahin loh yang dari tadi yang khalifah, ulil amri, sama wali. Gak ada yang diterjemahin gitu. Ini lucu juga nih gitu ya. Saya pakai apa namanya website tanzil.net gitu. Nah, kalau tanzil.net ini sifatnya universal. Teman-teman mau cari translate bahasa apapun kayaknya ada dia lengkap gitu ya. Nah, di sini wali gitu ya. Kalau di terjemahan coba yang lihat di terjemahan Kemenak tuh diartiin apa tuh ya? Yang la tattakhidul kafirina auliya. Surat An-Nisa 144. Coba teman-teman ada yang buka Quran terjemahan Kemenak nggak? Aulia di An-Nisa 144 tuh diartikan apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang kafir sebagai aulia gitu. Pemimpin kan? Nah, itu. Di apa namanya di Quran terjemahan Kemenak itu dimaknai pemimpin gitu ya. Nah, sebetulnya kan bisa diakses di sini juga ya. Quran Kemenak, tapi nggak usah lah. Ya. Mm. Ya, itu. Jadi di Quran terjemahan Kemenak dimaknai pemimpin gitu. Nah, ini kan jelas membuat kita bingung ya. Artinya pemimpin yang mana nih gitu kan? Heeh. Disabik pemimpin. Nah, kata Pak Irza tuh disabik artinya pemimpin. Heeh. Nah, di sini kan kita bertanya-tanya gitu ya. Maksudnya pemimpin yang mana gitu kan? Apa bedanya sama ulil amri tadi? Nah, wali, kata wali teman-teman ya, itu akar katanya adalah walaya ya, walaya. Heeh. Dari kata-kata salah satu kata turunannya wilayah gitu ya. Apa sih makna walaya itu? Walaya itu artinya adalah pemegang ya, memegang bukan pemegang sih, memegang ya, memegang otoritas, memegang otoritas. Ya. Itu makna dasar dari kata walaya. Makanya teman-teman kata wali itu kan sering sering kita ini, sering kita dengar ya. Apa misalkan wali murid ya. Sering kita dengar lah wali murid. Siapa itu wali murid ya? Artinya kalau ada murid ya sekolah di sekolah mana gitu ya. Heeh. Kita sebagai orang tua kandung itu bertugas sebagai pemegang otoritas atas anak itu gitu. Pemegang otoritasnya. Jadi keputusan anak itu secara subjektif kita yang nentukan. Jadi beda kan sama ulil amri tadi. Kalau ulil amri dia tugasnya ngatur, ngatur masyarakat. Tapi dia nggak memegang otoritas gitu loh. Masyarakat berhak apa namanya berhak menjadi oposisi ya, berhak melontarkan protes apa dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau wali ini pemegang otoritas. Artinya kita sudah satu hati dengan wali ini gitu. Makanya kalau ulil amri Tuhan nggak pernah bilang
"Jangan kau ambil ulil amri dari kafir," gitu, nggak ada gitu. Tetapi kalau urusan wali ini ya, karena artinya pemegang otoritas, otomatis kita udah satu hati bahasanya gitu, ya. Heeh, sama dengan wali murid, ya kan. Ya murid sama walinya ya satu hati gitu, ya kan, seperti itu. Ada juga wali apa tuh, wali apalagi, wali nikah, ya, wali nikah, ya, wali nikah ya kan. Heeh, wali dengan orang yang dinikahkan itu satu hati, ya kan. Heeh, wali nikah artinya dia memegang otoritas. Kalau wali nikah tuh ini kan, orang tua perempuan kan? Heeh, pemegang otoritas. Kalau bapaknya ngizinkan, meridhoi gitu ya, silakan gitu, ya kan, itu wali nikah. Nah, kita pun sebetulnya telah menggunakan wali dalam ranah struktural gitu ya. Contohnya apa? Wali kuto, ya, wali kota, ya, teman-teman yang tinggal di kota-kota tuh, ya kan, kepala daerahnya namanya wali kota. Itu kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Ya sebetulnya, nah di sini sebetulnya terjadi kesalahan ya. Sebetulnya wali kota itu lebih cocok kepada ulil amri bukan wali gitu. Ya, kalau wali kota nih tugasnya ini nih pemerintah nih ngatur-ngatur ya, mengatur tatanan masyarakat, ngatur ekonomi, ngatur apa namanya, sarana dan prasarana, ya, ngatur tata letak kota, fonolog gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalau wali ini nggak ngatur itu gitu, ya. Wali ini pemegang otoritas, ya kan. Nah, Ayatullah Ali Khomeini ini wali, bukan ulil amri gitu. Kalau dari sisi Al-Qur'an ya, heeh, kalau dari sisi Al-Qur'an, Ayatullah Ali Khomeini yang kemarin meninggal tuh, ya, nggak ta kayaknya bener lah soalnya udah dikonfirmasi di mana-mana gitu, udah disolatin juga gitu ya. Nah, Ayatullah Ali Khomeini itu wali, kalau di Irannya gitu ya, bukan ulil amrinya, kalau ulil amrinya ada lagi gitu. Mungkin teman-teman, kenal Mahmud Ahmadinejad. Nah, itu ulil amri, tapi dulu ya. Heeh, yang sering adu adu argumen sama George Bush dulu tuh, Mahmud Ahmadinejad. Dia terkenal karena sering adu adu mulut sama George Bush gitu ya. Heeh. Nah itu ulil amrinya, sedangkan Ayatullah Ali Khomeini itu walinya, ya. Nah ini kita menggunakan juga dalam istilah bahasa Indonesia gitu ya. Ada wali murid, wali nikah, wali kota, wali santri, ya, wali-wali apa lagi, banyak lah ya, kita menggunakan istilah wali itu kayaknya banyak gitu. Nah, wali ini artinya ini teman-teman, pemegang otoritas, ya. Jadi wali itu seperti layaknya ketua komunitas lah gitu, ya. Satu ide, satu gagasan, ya, punya kedekatan gitu antara, wali dengan anggotanya, ya. Nah inilah yang Allah larang. Nah kalau kalau otoritas kita dipegang sama apa namanya, al-kafirun gitu ya. Nah ini Allah tidak sarankan, gitu, jangan. Kalau ulil amri mungkin boleh-boleh aja gitu ya, heeh. Kalau wali jelas nggak boleh gitu ya. Jangan karena kalian pasti dirugikan. Orang nggak satu hati kok, gimana kita mau kasih otoritas kita ke dia gitu ya, seperti itu. Heeh, ini dalam konteks, pemegang otoritas, oke? Seperti itu. Nah, istilah yang keempat, ini udah istilah yang ketiga ya. Istilah yang keempat tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an itu ada istilah imam, ya, imam, oke, ya, imam. Oh ya tadi lupa, di wali tadi ya, di wali sini nih, ini banyak mitos gitu ya, banyak mitos, Apa, wali kutub, ya, wali kutub. Siapa itu wali kutub? Wali kutub itu orang-orang yang, apa namanya, memegang premannya lah ya, premannya di satu kawasan gitu. Jadi Allah tuh kalau mau nurunin bencana katanya harus izin sama wali kutub. Kalau wali kutub bilang nggak boleh gitu, nggak jadi Allah nurunkan bencana. Jadi dia nganggap kehidupan dunia itu ya kayak dongeng-dongeng aja gitu ya.
ada wali kutub, ya, ada wali apalagi ya, itu yang tahu Tok Iswan itu, ya, heeh. Banyak mitosnya kalau masalah wali ini, ya kan. Sampai sekarang pun kita loh hidup di 2026, heeh, masih aja nyebut ini wali, ini wali, ini wali. Nah, kalau Wali Songo, ya, heeh, terkhusus kasusnya Wali Songo, saya yakin istilah Wali Songo ini masih dalam konteks maknanya yang benar gitu, pemegang otoritas umat Islam, ya kan? Saya yakinnya begitu. Iya, soalnya saya nggak tahu juga, apa namanya, yang benarnya gimana. Kita kan biasa dengar cuma dari sejarah-sejarah aja. Tetapi menurut saya istilah Wali Songo, ya, tapi aneh tuh, maksudnya gini loh, Wali Songo kan yang 9 wali itu kan, 9 pemimpin-pemimpin umat Islam. Tetapi secara personal dia dipanggilnya Sunan gitu kan. Ada Sunan apa namanya? GJ Gunung Jati, ada Sunan Giri, ya kan, ada Sunan Kalijaga, ya. Secara personal namanya Sunan gitu. Tetapi status mereka sebagai wali Songo gitu ya. Nah, saya yakin mereka-mereka ini ya, mereka-mereka ini memanglah wali dalam makna yang benar sesuai dengan makna Qur'annya gitu. Bukan wali yang seperti diceritakan di film-film, itu saya nggak percaya itu. Ya. Sunan Kalijaga ya mungkin dia rumahnya di bantaran kali gitu ya, mungkin gitu. Tapi kan di film-film macam-macam ceritanya tuh, ya kan. Sunan Kalijaga seumur hidupnya bertapa di pinggir kali sampai dilumutin. Yo opo rek, ngarang. Ya. Nah, ini saya rasa Wali Songo ini masih menggunakan istilah wali dalam makna yang benar, ya. Tapi kalau wali dalam pengertian tasawuf yang kemarin dibahas sama Guru Iswan, nah itu saya yakin udah, itu pasti ngarang. Pasti ngarang gitu ya. Wali bisa, apa namanya, jalan di atas air, ya kan, bisa jalan, bisa terbang, ya, bisa macam-macam gitu. Itu saya yakin ngarang. Itu ranahnya tasawuf tuh. Pokoknya mitos-mitos tasawuf nanti akan dibongkar tuntas sama Guru Iswan. Ya, termasuk wali-wali ini, wali kutub, wali majedub, wali-wali wali-wali dan seterusnya. Oke, nah berlanjut ke yang keempat tadi ya, imam, ya. Imam ini kan saya sering bahas tuh ya, vokal dasarnya hamzah, mim, mim. Nah, imam ini sebetulnya teman-teman ya, ini kepemimpinan ya dalam konteks apa? Dalam konteks keteladanan, ya kan, dalam konteks keteladanan, ya kan. Makanya makna dasar dari kata amama itu kan artinya menuju, ya kan. Menuju, menuju tuh dalam makna menuju mana kau? Menuju Surabaya gitu. Itu makna makna dari menuju yang saya maksud di sini gitu ya. Menuju, ya, atau berporos. Ya, bisa juga berporos, ya. Berporos. Makanya semua kata derivasi dari kata amama itu maknanya itu gitu. Contohnya apa? Ibu, ya. Ibu bahasa Arabnya apa sih? Ummun, ya. Kenapa ibu disebut dengan ummun menggunakan akar kata dari hamzah mim mim gitu? Ya karena ibu itu tempat menujunya anak. Anak nangis ke ibu, lapar ke ibu, ya, pengen ke ibu, ya, minta apa-apa mintanya sama ibu gitu. Makanya ibu disebut dengan dalam bahasa Arab, ya, tempat menujunya anak gitu ya. Ada lagi apa kata derivatifnya itu? Umat, ya. Umat. Umat itu sebetulnya artinya apa sih? Nah, mungkin kita kurang bisa membedakan ya antara umat dengan kaum gitu ya. Nah, sebetulnya umat itu maknanya adalah kaum yang punya konsensus atau aturan bersama, itu makna dari umat. Ya. Jadi kalau kaum ya, kalau kaum itu sebatas orang-orang yang tinggal di satu tempat. Ya dari kata-kata mukim gitu. Ya, mukim di satu kawasan gitu. Itu kaum, ya, mukim. Nah, kaum ini
Kalau sudah membentuk konsensus ya, aturan-aturan yang disepakati bersama, itu menjadi umat ya. Nabi Nuh ya, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, belum umat zaman Nabi Nuh ya. Teman-teman yang ikut PSQ pasti relate gitu. Belum umat karena Nabi Nuh manusia modern pertama gitu. Konsensus manusianya mungkin belum terbentuk, makanya Allah mengatakan walakot arsalna Nuh ila qaumihi. Ya begitu juga nabi-nabi setelahnya gitu, Nabi Hud ya, Nabi apa namanya Soleh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Nabi Syuaib ya. Itu masih kaum-kaum. Artinya mereka hanya tinggal di satu tempat tapi belum punya konsensus gitu. Ya kan? Nah, kalau kalau nabi-nabi setelahnya ada yang disebut dengan umat kaumnya itu. Artinya orang kaumnya itu sudah memiliki konsensus bersama sehingga disebut umat. Gitu ya. Heeh. Nah, itu beberapa kata derivatif dari kata eh, amama ya, hamzah mim mim gitu. Itu pernah saya bahas kalau nggak salah di semantik, membahas kata ummi, masih ingat saya. Ya, ummiyun gitu. Nah, dikatakan bahwasanya ummiyun nabi buta huruf padahal bukan gitu. Nah, apa? Cek aja nanti di aplikasi merah gitu. Videonya masih ada kok. Cari semantik episode pertama kalau nggak salah itu. Ya kata ummi itu saya jelaskan. Heeh. Cek aja nanti di aplikasi merah. Nah, imam kepemimpinan dalam konteks apa? Ya dalam konteks ini keteladanan ya. Jadi seorang imam ya kan, itu harus memiliki keteladanan, ditiru sama umatnya gitu ya. Makanya dia harus apa namanya berperilaku baik ya. Nggak boleh cacat etika dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu kita gunakan dalam standar kepemimpinan kita hari ini. Ya bahkan kalau perilaku buruk pemimpin kita bisa di-impeach gitu ya, seperti itu, ya. Nah ini misalkan kalau dalam Al-Quran itu ada di surat apa ya, tentang Nabi Ibrahim tuh ya, ini ja'iluka linnasi imaman. Nah, Nabi Ibrahim ya. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu ya sebagai imam. Memang Quran ini nggak ada yang nggak ada yang diterjemahin imam gitu ya. Nah imam inilah yang artinya adalah model gitu ya, model perilakunya ditiru ya sampai gaya-gayanya ditiru ya kan. Nah Nabi Muhammad pun ya ditiru sama umatnya gitu, nggak cuma perilakunya ya, kalau perilakunya lebih heboh lagi dari bangun tidur sampai tidur lagi ditiru perilakunya gitu, sampai baju-bajunya ditiru ya. Makanya kan orang-orang tuh, "Wah baju sunnah," katanya gitu kan, pakai baju abaya gitu kan, sunnah, pakai apa namanya, pakai Eee, nggak apa, sorban apa segala macam tuh ya, pernak-pernik apa segala macam tuh. Ya, itu katanya untuk ikut sunnah. Nah, itu konteksnya adalah imam, diikuti gitu ya. Tetapi sebetulnya kan bukan itu esensinya gitu ya. Esensinya adalah kerapihan gitu ya, etika berpakaiannya, estetikanya gitu. Tetapi kita salah menerka, kita copy paste aja ikut sama Nabi. Makanya ada orang-orang sekarang itu yang sunnah sunnah sunnah, pakai abaya sunnah gitu ya. Tapi ada yang unik teman-teman, ada yang unik ya. Orang Pakistan itu menerjemahkan pakaian Nabi itu bukan pakai gamis abaya gitu ya. Orang Pakistan itu tidak menerjemahkan ya pakaian Nabi seperti abaya gitu ya. Bagaimana terjemahan mereka ya? Terjemahan mereka adalah kurtah ya, kurtah. Hmm. Nah, terjemahan orang Pakistan ya, baju Nabi itu seperti ini gitu. Apa argumen orang-orang Pakistan? Makanya orang-orang Pakistan bajunya kayak gini teman-teman ya. Apa kata orang-orang Pakistan? Karena Nabi itu naik onta, naik kuda. Nah, gimana caranya orang yang bajunya menjulur sampai ke bawah kayak abaya gitu, hari-hari naik onta, hari-hari naik kuda.
Kan nggak bisa, susah gitu maksudnya, ya kan. Kalau pakai abaya panjang, otomatis gimana Nabi naik onta, naik kuda, perang, ya. Jadi sebetulnya kata mereka nih, kata orang-orang Pakistan ya, baju sunnahnya kayak gini gitu. Jadi ada bawahannya gitu, ada bantolunnya gitu ya, heeh. Atasnya pun hanya sebatas, dengkul ya. Nah ini kalau di Pakistan disebutnya kurta, ini kurta Pakistan nih, kayak gini nih. Mereka menerjemahkan ya, bahwasannya yang dipakai Nabi itu sebetulnya bukan abaya itu, ini yang dipakai Nabi gitu. Ya, aneh-aneh aja. Tapi saya pikir, iya bener juga ya, kalau Nabi naik onta, naik kuda, gimana naiknya kalau pakai abaya gitu kan. Makanya apa namanya, mereka menerjemahkan nih, "Enggak, ini loh baju Nabi tuh kayak gini," katanya gitu. Terserah orang Pakistan lah, heeh. Tapi sebetulnya kan intinya Nabi itu berpakaian yang harus kita ikuti adalah etika berpakaiannya gitu ya. Bukan tradisinya, kalau tradisinya boleh ikut boleh enggak gitu ya. Heeh, kalau kita mau pakai abaya ya boleh-boleh aja. Kalau kita mau pakai, baju koko, baju orang Cina, baju koko ya boleh-boleh aja. Seperti itu ya. Kopiah, kopiah kita bikin sendiri khas Nusantara gitu, ya boleh-boleh aja. Intinya pada estetika, pada etika berpakaiannya gitu ya. Nah inilah makna dari imamnya, artinya keteladanan gitu ya, seperti itu, ya. Ini udah berapa nih? Udah 4 ya? Selanjutnya yang terakhir ya, kepemimpinan yang terakhir ini sifatnya apa namanya, kayak kolosal gitu sih ya, Malik ya, Malik. Ini digunakan dalam kepemimpinan raja gitu ya, dalam kepemimpinan paket lengkap sebagai raja. Nah sebetulnya apa sih, vokal dasarnya, asal madahnya? Ya malaka gitu. Mim, lam, kaf. Apa artinya? Ya milik gitu. Malaka itu artinya milik, ya memiliki. Loh, apa kaitannya seorang raja diistilahkan dengan malik? Ya, karena zaman dulu teman-teman ya, zaman dulu kerjaannya raja tuh ya, kerjaan raja atau tanggung jawab raja itu cuma 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 satu ya, apa, jaga teritori, udah, jaga kepemilikan wilayah dan aset ya. Oleh sebab itu raja ya digelari malik ya. Karena tugas raja sebagai pemimpin adalah menjaga teritori. Artinya dia harus mempertahankan tanah, ya, harus mempertahankan air, harus mempertahankan aset, gitu, ya. Nah ini istilah pemimpin yang digambarkan juga dalam Al-Quran, ya, raja, malikun, ya, seperti itu. Misalkan apa ya, kalau raja sih banyak contohnya di Quran itu. Kita kita coba cari contohnya di Quran. Malik, Malik Yaumiddin. Hmm, ya. Qulillahumma malikal mulki. Nah, ini malikun ini dalam makna dasar ya. Jadi saya tuh kalau apa namanya, kalau searching-searching ayat tuh pakai ini tuh enak gitu. Oh nggak banyak ya kata malikun ya. Apa kata malikun kali ya yang banyak gitu. Mhm, heeh. Nah ini misalkan nih, surat Al-Baqarah 246 ya. Alam taro ilal mala' min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malika. Ya, artinya apa? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja." Ya. Jadi Malik ya, ada Malik, ada Malik gitu ya. Heeh. Nah biasanya di Quran raja-raja manusia itu disebutnya Malik, mimnya nggak panjang ternyata. Ya, seperti ini nih. Nah, ini raja artinya gitu. Ya, Malik Malik Malik. Nah, kemudian kalau teman-teman tahu ceritanya Tolut ya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Toluta malika. Ya, Tolut. Ya, artinya eh,
Allah mengutus Tolut ya sebagai raja. Ini raja yang akhirnya ya pada akhirnya dibunuh juga sama Jalut gitu ya, Tolut. Kemudian Daud yang jadi maliknya gitu ya. Nah ini contoh aja ya teman-teman, contoh ayat yang menyebutkan malik ya dalam makna raja gitu ya. Ya rajanya kerjanya menjaga tanah air, menjaga aset. Masyarakat ya tentulah gitu ya. Masa jaga tanah, jaga air, masyarakatnya meninggoy semua ya ngapain gitu kan. Tanah, air, aset dan masyarakat. Seperti itu. Oke, ini apa namanya beberapa istilah dalam Al-Qur'an ya. Jadi udah berapa tuh? Satu, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi teman-teman. Nah, ada satu lagi istilah pemimpin dalam Al-Qur'an tapi konotasinya tuh negatif gitu ya. Konotasinya negatif. Apa? Mala malaun ya. Malaun. Kurang bagus ya tulisan saya. Malaun. Nah, ini konotasinya negatif ya. Ini bisa kita katakan sebagai ya ketua geng gitu loh. Ketua geng, ketua preman gitu, ya ketua gangster gitu. Itu Mala itu. Nah, ketua orang-orang kafir ya. Ketua geng orang-orang kafir dalam Al-Qur'an ini sering digunakan dengan kata ini, Mala gitu ya. Mala 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 itu artinya dalam bahasa sederhananya itu dari kata mala'a gitu ya. Mim, lam, hamzah. Artinya apa? Memenuhi, mengisi ya. Kerjaannya kerjaannya mengisi otak orang dengan brainwash-brainwash mereka. Itu diambil dari kata itu mala'a. Kerjaannya mengisi gitu, ngisi otak-otak orang yang kosong. Agar apa? Agar tetap kosong. Ya. Nah, istilah mala juga banyak digunakan dalam Al-Qur'an. Contoh ya, kita cari contoh yang unik lah gitu ya. Kita cari contoh yang unik dari kisah Nabi Nuh ya. Eh, mala Mala'ul kafaru ya. Nah, coba teman-teman lihat ya di berbagai ayat Allah menggunakan mala itu kepada orang-orang kafir ya. Maka berkatalah pemuka-pemuka orang kafir itu ya. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru di surat Al-A'raf 66 ya. Ada lagi surat Al-A'raf 90. Qalal mala'ul ladzina kafaru gitu ya. Faqalal mala'ul ladzina kafaru. Jadi pemimpinnya orang-orang kafir, geng-geng itu ya, itu disebutnya mala ya. Contohnya misalkan surat Al-Mu'minun, kita ambil surat Al-Mu'minun ini aja, kita fokus di sini. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Ya, maka pemuka-pemuka, kalau kita langsung klik ayatnya, ya, ayat sebelumnya kan kita lihat tuh, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya dikatakan bahwasanya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka berkatalah wahai kaumku, ya, patuhilah Allah, kalian tidak mempunyai Tuhan selain Dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Nah, setelah Nabi Nuh menyerukan ini, lihat respon kaumnya ya. Yang saya harap teman-teman mau berpikir setelah melihat respons dari kaumnya. Apa kata kaumnya? Faqalal mala'ul ladzina kafaru, ya. Pemuka-pemuka geng-geng orang kafir ini berkata, ya, dari kaumnya, ma hadza illa basyarun mislukum. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Oke? Yuridu an yatafaddola alaikum. Ya. Dia ingin lebih populer. Ya. Tafaddol dari kata fadilah itu artinya utama. Ya. Jadi orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh itu hanya menganggap Nabi Nuh itu cari viral aja gitu ya. Cari cari populer aja kau ngaku-ngaku nabi gitu. Kau kan manusia biasa. Kenapa ngaku utusan Tuhan? Nah, ini diksi yang menarik gitu ya. Artinya kok ketika Nabi Nuh mengaku sebagai utusan Tuhan, ya, ditolak sama kaumnya hanya karena dia manusia. Apakah sebelumnya tidak ada nabi dari kalangan manusia? Nah, ini yang menarik nih, ya.
Tapi terkonfirmasi sama firman Allah setelahnya. Coba lihat. Walau Allah la anzala malaikatan. Kalau Allah berkehendak, tentu Allah akan mengutus malaikat. Ayo, kita pikir baik-baik. Coba kita cerna ayat ini baik-baik. Kenapa kaum Nabi Nuh nggak percaya ada utusan manusia ada utusan Tuhan dari golongan manusia dan menyangkalnya dengan kalau Allah mau, Allah akan kirim malaikat dong, gitu. Ya kan? Ma sami'na bihadza fi abainal awalin katanya. Apa tuh artinya? Nggak pernah kita dengar hal kayak gini di bapak-bapak kita terdahulu. Menarik kan? Artinya apa? Ada manusia ngaku sebagai utusan Tuhan. Ini nggak ada sejarahnya. Baru Nabi Nuh inilah yang mulai gitu loh. Jadi ayat ini sebetulnya mengonfirmasi bahwasannya ya nabi pertama itu Nuh gitu. Nabi pertama itu Nuh. Kami tidak pernah mendengar seperti ini di nenek-nenek moyang kami. Nggak ada utusan dari kalangan manusia sebelum Nabi Nuh. Makanya Allah pun menyebutkan secara eksplisit tidak ada nabi sebelum Nuh. Adanya nabi setelah Nuh ya. Kita cari ayatnya. Hmm. Kita cari ayatnya. Ila Nuhin wan nabiyyin ya. Perhatikan, lihat ayatnya teman-teman. Lihat ke layarnya ya. Nah, ini kalau teman-teman nonton pakai iPad atau di komputer lebih nyaman gitu ya. Lebih enak teman-teman nontonnya. Saya tuh enak banget kan kalau nonton dari iPad. Besar layarnya gitu ya. Heeh. Ya, teman-teman perhatikan ayatnya ya. Inna auhayna ilaika, aku mewahyukan kepadamu Muhammad kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana aku mewahyukan kepada Nuh. Lihat redaksi setelahnya, lihat ya. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Sebelum Nabi Nuh nggak ada wahyu, nggak ada nabi gitu loh. Ya. Konsekuensi dari ayat ini ya, sebelum Nabi Nuh nggak ada wahyu, nggak ada nabi. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Nuh ya, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Makanya di surat Al-Mu'minun tadi yang barusan kita baca, ya kan? Orang-orang nggak pernah dengar kok ada utusan Tuhan dari golongan manusia, apalagi dari bangsa kita sendiri, ya kan? Kalau Allah mau, ya kan? Kata kaum Nabi Nuh tadi tuh, ya, perhatikan perkataan kaum Nabi Nuh tadi. Kalau Allah mau, kan Allah ngutus malaikat. Nah, ya. Jadi kaum Nabi Nuh sudah tahu bahwasannya ada utusan Tuhan dari kalangan malaikat, ya. Itu sih clear gitu di Quran pun Allah mengatakan juga gitu. Innallah yastofi mm, minal malaikati ya. Di surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastofi minal malaikati rusulan wa minan nas. Memang ada utusan Tuhan dari kalangan manusia. Ya, langsung kepada manusianya atau kepada nabi ya. Nanti pada akhirnya nabi nyampaikan kepada manusia. Gitu, ya. Ini mah kita ngelebar sedikit aja gitu ya, biar teman-teman mau mikir, ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengindikasikan ada nabi sebelum Nabi Nuh, nggak ada. Heeh. Lihat, ya, lihat aja ayat-ayat lainnya yang berbicara tentang nabi-nabi ya. Nah, misalkan ya, di surat apa nih? Saya tuh tahu keyword-keywordnya aja tuh, ya. Asy-Syura ayat 13. Lihat. Syara'alakum minad din ya, memberikan syariat ya berupa ad-din ya, ma wasobihi Nuhan, sebagaimana Allah mewasiatkan kepada Nuh. Lihat, sekali lagi Allah menyebutkan dalam runutan nabi-nabi ya, Nuh yang pertama gitu loh. Ya. Jadi silakan Anda sebagai umat Islam berpikir gitu ya. Bahwasannya
Ya Quran itu ya hanya menggambarkan nabi pertama itu Nuh. Ya, lihat ayat-ayat yang saya tunjukkan. Biasanya saya live nggak bisa nunjukkan ayat, ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa setup, teman-teman bisa ngelihat ayatnya. Ya, ini Nuh, ya. Yang tadi pun Nuh, ya kan? Kaum Nuh nggak pernah mengetahui ada golongan manusia jadi nabi, gitu, ya kan? Nah, jadi narasi kita selama ini mengatakan Nuh adalah Idris nabi, Adam nabi, dari mana? Gitu ya. Kalau Idris ada nabi gitu. Tetapi periodenya ya, ayo teman-teman silakan lihat ya. Quran itu kan sedikit banyaknya menentukan timeline gitu ya. Menceritakan tentang timeline. Coba lihat Nabi Idris ya. Memang ada gitu. Tetapi cerita Idris ya, atau penyebutan nama Idris selalu setelah Nabi Ismail gitu. Cuma 2 kali aja disebut di Quran tuh. Ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, pertama di surat Maryam ayat 56 ya. Kalau ini tidak sebetulnya kayaknya disebutkan nih. Ya. Coba lihat teman-teman ya. Ayat 54-nya Allah berfirman wadhkur fil kitab Ismail ya. Heeh. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Oke. Pertama kali yang disebut Ismail. Alright. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Setelah itu Allah menyebutkan kisah wadhkur fil kitabi Idris. Ya. Jadi setelah Ismail baru ada nabi yang namanya Idris. Baik secara langsung ataupun beda generasi. Pokoknya penyebutan Idris itu setelah Ismail. Ya. Kita balik lagi ke ayat yang tadi. Ya, satu lagi. Nah, ini jelas, ini lebih jelas lagi, ya. Surat Al-Anbiya, ya. Wa Ismail wa Idris. Sekali lagi ya, Idris disebutkan cuma 2 kali dalam Al-Quran. Dua-duanya disebutkan setelah Ismail. Apakah kita salah dalam menentukan periode kapan Nabi Idris ini hidup? Gitu. Karena kalau kita lihat semiotika Qurani, ya, justru mengatakan Idris itu setelah Ismail, gitu loh. Zulkifli ya pasti setelah Ismail. Ya kan? Nah, di sini nih kadang muncul pertanyaan dari saya gitu ya. Idris cuma 2 kali disebutkan dalam Al-Quran dan itu pun setelah Ismail dua-duanya ya. Teman-teman lihat sendiri ayatnya. Saya tidak ngarang ya, lihat ayatnya sendiri ya. Nah, kemudian ada narasi kita Idris sebagai nabi sebelum eh, Nabi Nuh. Nah, itu dari mana gitu ya. Oke, nah, soalnya secara semiotika dia datang setelah Nabi Ismail secara semiotika. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Saya kira kita kembali kembali dulu sebentar ke iPad tadi. Ya, jadi ini 5 istilah pemimpin dalam Al-Qur'an. Khalifah, amir, ulil amri, wali, ya imam. Ya, saya breakdown lagi satu-satu. Khalifah artinya adalah suksesor, ya pengganti. Kemudian amir atau ulil amri itu artinya adalah pemerintah. Kemudian wali itu artinya pemegang otoritas, imam itu artinya adalah teladan ya. Malik itu artinya adalah raja, ya, pemilik aset, penjaga tanah air. Dan yang keenam dalam denotasi yang negatif gitu ya, itu adalah mala, artinya ketua geng, ya, pemuka-pemuka, ketua-ketua, ya konteksnya jelek lah gitu. Oke. Nah, sebetulnya dari kelima kosakata ini sebetulnya kita bisa menentukan kriteria kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dapat dikatakan Qur'ani kalau dia punya kemampuan untuk menjadi suksesor. Artinya program-program dari pemimpin sebelumnya yang bagus-bagus dia lanjutkan, ya, dia jaga seperti itu, ya, khalifah. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan untuk memerintah, ya, untuk mengatur, ya, diatur masyarakatnya, diatur perekonomiannya, diatur kesehatannya, diatur pendidikannya, ya. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan ini, ya. Kalau nggak bisa, ya nggak sah jadi pemimpin. Oke, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, pemimpin harus bisa memegang otoritas masyarakat. Artinya dia harus bisa menjaga kedekatan dengan masyarakatnya.
Jangan masyarakat itu memiliki maslahat A, dia jalankan Z. Nah, itu namanya nggak wali tuh, ya. Heeh, jadi harus menjadi orang terdekat, ya. Kadang-kadang wali diartikan penolong juga gitu ya. Nah iya, itu harus apa namanya, eee, berpegang teguh kepada prinsip ini. Yang keempat, imam harus jadi teladan, pemimpin itu, ya. Kalau cuma ngomong tok bisa ngatur, menjaga kedekatan tapi habis itu nggak bisa menjalankan ya sebagai teladan, ya kacau juga. Yang kelima yang paling penting di era modern sekarang dan sebetulnya sudah penting dari zaman dulu adalah pemimpin sebagai malik. Dia dapat menjaga, teritorinya, dapat menjaga tanah airnya, dapat menjaga asetnya. Malah nggak masuklah kategori, sebagai pemimpin Qur'ani gitu ya. Nah jadi sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah sebetulnya pemimpin-pemimpin spiritualnya belum selesai gitu ya, karena banyak, banyak pemimpin-pemimpin spiritual yang ya perlu kita bahas lah. Mudah-mudahan besok kita dapat lanjut gitu ya. Jadi teman-teman yang belum follow silakan follow. Besok di jam yang sama insya Allah jam ya pagi-pagi ginilah, pada sahur gitu ya. Silakan kita akan lanjutkan.